Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Gadis kecil, beraninya kau tidak berhenti. Pada saat yang sama ketika tamparan Murong Qian mendarat di wajah Xiaoqi, suara tirani yang dalam dan tua sekali lagi terdengar. Namun ketika suara itu terdengar, tangan putih Murong Qian dengan kejam mendarat di wajah Xiaoqi. Bajingan, kalian mencari kematian. Melihat bahwa Murong Qian tidak berhenti, ledakan amarah segera muncul di hati pemilik suara itu. Dengan sebuah pikiran, aura menakutkan dari seorang bandi bintang 9 menyapu dan menekan Murong Qian yang berada di bawah. Menghadapi hal ini, Murong Qian sama sekali tidak menghiraukannya. Ia sekali lagi mengangkat tangannya yang seputih bunga lili. Segera setelah itu tanpa penjelasan apapun, ia sekali lagi menampar Xiaoqi untuk yang kedua kalinya. Pada saat yang sama aura penindasan yang tak terbatas muncul di atas kepala Murong Qian, menekan tanpa ampun pada Murong Qian. Namun pada saat yang sama suara dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. Kemudian aura penindasan yang menakutkan yang tidak kalah sedikit pun dengan aura penindasan bandi bintang 9 menyapu wilayah ini. Itu dengan mudah memblokir aura penindasan dari bandi bintang 9 itu. Saat aura penindasan terhalang, tangan putih Murong Qian sekali lagi menampar muka Xiaoqi untuk yang ketiga kalinya. Brengsek, siapa yang begitu berani menghalangiku? Merasakan aura penindasannya telah diblokir oleh seseorang, pemilik aura itu segera berteriak keras. Segera setelah itu sosoknya melintas mengungkapkan diri dan mendarat di Cakrawala. Sosok ini adalah laki-laki tua dengan gaun biru berdiri di udara. Tatapannya yang seperti obor menatap ke bawah. Dalam sekejap, tatapannya terfokus pada Xiaoyan yang berada di bawah. Dia jelas merasakan bahwa aura penindasan yang telah menghalangi aura penindasannya dipancarkan dari tubuh pemuda berjubah hitam ini. Bocah, siapa kamu? Ucap lelaki tua itu. Orang yang menghentikanmu, jawab Xiaoyan. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Xiaoyan menjawab dengan nada acuh tak acuh. Pada saat yang sama sosoknya berkedip di tempat. Saat berikutnya dia sudah muncul di depan lelaki tua itu. Saat tatapan lelaki tua itu tertuju pada Xiaoyan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Bagaimana tidak? Melalui pemeriksaannya, pemuda berjubah hitam di hadapannya ini jelas hanya seorang bandi bintang 6. Namun aura yang dipancarkannya sebelumnya sebenarnya mampu menyaingi auranya sendiri. Dan pada saat ini di tanah di bawah, Murong Qian sekali lagi menampar Xiaoqi dengan keras. Suara yang tajam dan jelas bergema di langit. Lelaki tua yang berdiri di seberang Xiaoyan pun juga tidak bisa menahan sedikit perubahan ekspresi. Jika itu adalah situasi normal, mungkin dia masih akan bersikap sopan kepada pemuda berjubah hitam di hadapannya. Namun masalah ini terkait dengan tuan mudanya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa terus berada dalam kebuntuan. Teman, jika memungkinkan untuk membuat kesalahan, seseorang harus bersikap lunak. Hari ini, nona muda itu telah menampar tuan mudaku di depan semua orang di kota Sulan. Jika sesuatu terjadi sebelumnya, mari kita biarkan saja. Jika tidak, jika kita bertarung, kalian semua tidak akan bisa mendapatkan akhir yang baik. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Xiaoyan saat berkata. Doki dalam tubuhnya diam-diam beredar saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hahaha, kalau aku menyuruhnya berhenti sekarang, apakah kau benar-benar akan membiarkan kita pergi? Ucap Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, penguasa Suan yang besar itu segera mengeluarkan suara angin yang sangat keras. Dalam sekejap, benda itu mendarat di tangan Xiaoyan. Melihat ini, wajah keriput lelaki tua itu tampak semakin muram. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Xiaoyan segera berkata dengan suara dingin. Karena kamu ingin bertarung, maka tidak perlu berbasa-basi lagi. Datang saja, ucap Xiaoyan. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, pergelangan tangan Xiaoyan bergetar hebat. Dalam sekejap mata,
Xiaoyan menggunakan langkah pemusnah langit dan langsung tiba di hadapan lelaki tua itu. Ia melambaikan penguasa Suan di tangannya dan menghantamkannya ke arah lelaki tua itu. Melihat kecepatan Xiaoyan yang menakutkan, ekspresi lelaki tua itu tidak berani ceroboh sedikitpun. Tangannya yang keriput tiba-tiba berputar dan tombak panjang berwarna perak mendarat di tangannya. Tombak panjang itu terus berputar di antara kedua tangan lelaki tua itu. Ketika serangan penggaris berat Xiaoyan hendak tiba, lelaki tua itu menusukkan tombak ke depan dan dengan kejam menghantam bilah lebar penguasa Suan. Kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh penguasa Suan menyebabkan lelaki tua itu berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Hanya dengan satu serangan, Xiaoyan telah memaksanya mundur beberapa kaki. Meskipun itu bukan cedera serius, itu sudah cukup untuk membuat lelaki tua itu menjadi serius terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. "Bocah, apakah kamu benar-benar ingin bertarung?" ucap lelaki tua itu. Melihat serangannya tidak berpengaruh, lelaki tua itu hanya bisa mengancamnya lagi. "Berhenti mengatakan omong kosong. Datanglah, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki seorang bandi bintang 9. Sambil mencibir, Xiaoyan kembali mengayunkan penguasa Suan di tangannya. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di hadapan lelaki tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu hanya bisa menggertakkan giginya tanpa daya. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya dan sekali lagi menghantam serangan Xiaoyan. Suara benturan keras terus bergema di wilayah ini. Namun meskipun lelaki tua itu telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih tidak berdaya melawan Xiaoyan. Pemuda di hadapannya yang tampaknya hanya memiliki kekuatan seorang bandi bintang 6, memberikan tekanan terbesar yang pernah dirasakan lelaki tua itu sepanjang hidupnya. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya, bahkan ketika menghadapi para ahli dengan level yang sama dengannya. Namun sekarang, ia ditekan oleh seorang bandi bintang 6 hingga ia tidak berdaya untuk melawan. "Bajingan, Xiaoling, kalau kau masih tidak melakukan apa-apa, tuan muda akan kehilangan nyawa." Merasa tak berdaya, lelaki tua itu hanya bisa meraung marah ke arah kota di belakangnya. Segera setelah kata-kata lelaki tua itu keluar dari mulutnya, aura bandi bintang 9 lainnya langsung menyapu seluruh langit seperti gelombang. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan seseorang berani memprovokasi klan Zhouku. Terlebih lagi, yang paling mengejutkanku adalah bahwa dia ternyata adalah seorang bocah. "Xiaoying, kau benar-benar telah kehilangan mukamu," ucap sosok yang dipanggil Zhaoling. "Bajingan, kalau kau masih tidak berbuat apa-apa, apalagi sampai mempermalukan muka orang tua ini, nyawa kita sendiri yang akan terancam," ucap Zhaoying. Mendengar apa yang dikatakan, lelaki tua bernama Zhaoying langsung tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah. Pada saat yang sama, tatapan Xiaoyan juga tertuju pada bandi bintang 9 yang muncul di samping Zhaoying. "Bandi bintang 9 lagi ya?" Hahaha. Sambil tertawa dingin dalam hatinya, Xiaoyan sama sekali tidak khawatir. "Serahkan saja bocah ini padaku. Xiaoying, pergi dan bawa tuan muda kembali. Kalau tidak, jika kepala klan marah, kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya," ucap Zhaoling. Di langit, Zhaoling dengan santai memberi perintah kepada Zhaoying. Wajah Zhaoying berangsur-angsur menjadi pucat saat mendengar kata-kata Zhaoling. Dia mendengus dingin dan menegur marah. "Sekarang apakah kamu ingat kepala klan? Lalu mengapa kamu tidak bertindak ketika aku dihalangi oleh bocah ini tadi?" ucap Zhaoying. Awalnya kupikir kau bisa dengan mudah menghadapi bandi bintang 6. Siapa sangka kalau bandi bintang 6 justru membuatmu begitu sulit," ucap Zhaoling sambil mendengus dingin. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada Xiaoyan. Adapun Zhaoying, dia melotot marah ke arah Zhaoling. Setelah itu dia menatap ke arah Murong Gentian dan Zhouqi di bawah. Tubuhnya bergerak dan dia bermaksud menyerang ke arah Murong Gentian. "Kalau kau ingin melukainya, aku khawatir kau harus melewatiku terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. Tepat saat tubuh Zhaoying bergerak, Xiaoyan tiba-tiba bergerak dan menghalangi di depan Zhaoying. "Hai bocah, mulai sekarang lawanmu adalah aku. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus melihat dulu apakah kau punya kemampuan untuk menghadapiku," ucap Zhaoling. Setelah tertawa dingin, Doge di tubuh Zhaoling tiba-tiba meledak. Saat tubuhnya bergerak, dia tanpa henti menyerang Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat ini. Tubuhnya bergetar dan kedua tangannya terkepal erat. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan garis keturunan naga ponik di dalam tubuhnya tiba-tiba aktif. Pada saat yang sama, tubuh kaca King Kong dilepaskan. Detik berikutnya, sosok Xiaoyan telah berubah menjadi dewa King Kong raksasa. Tinju raksasa itu diayunkan. Dengan campuran doki, tinju kaca raksasa yang beberapa kali lebih besar dari tubuh Zhaoling
memancarkan ledakan sonik yang menusuk telinga. Angin kencang itu seperti bilah tajam saat bertiup kencang ke arah wajahnya. Dalam sekejap mata, tinju raksasa Zhao Ling dan Xiaoyan bertabrakan dengan keras. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang cakrawala. Pada saat ini semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan dan Zhao Ling. Ketika semua orang melihat pemandangan di langit, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi tercengang. Zhao Ling dan Zhao Ying adalah bandi bintang 9 dari klan Zhao di kota Sulan. Hampir tidak ada seorang pun yang tidak mengenali mereka. Namun meski begitu, Zhao Ling dan pemuda berjubah hitam itu sebenarnya tidak dapat menentukan pemenang dalam pertempuran itu pada pandangan pertama. Pemuda ini, tepatnya bagaimana dia bisa melakukannya? Tentu saja banyak orang yang hadir telah melihat kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Seketika badai pun berkobar di hati setiap orang. Seorang bandi bintang 6 sebenarnya tidak kalah sedikit pun melawan bandi bintang 9. Kekuatan tempur yang mencengangkan seperti ini benar-benar bisa dikatakan sangat menakutkan. Apa? Dibandingkan dengan orang-orang di luar medan pertempuran, Zhao Ling yang saat ini bertabrakan dengan tinju Xiaoyan bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Hanya dia yang tahu lebih baik seberapa besar kekuatan yang telah digunakan Xiaoyan saat ini. Meskipun serangannya tampaknya telah diblokir oleh Xiaoyan, hingga saat ini pemuda berjubah hitam di depannya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan oktan merusak. Dengan teriakan keras, tinju besar Xiaoyan bergetar hebat. Seketika energi tersembunyi yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tinju besarnya. Itu menghancurkan serangan Zhao Ling dalam satu gerakan. Pada saat yang sama itu juga membuat Zhao Ling terpental. Saat Zhao Ling berhasil menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, dia tanpa sadar meludahkan banyak darah dari mulutnya. Energi tersembunyi dari ledakan oktan menyebabkannya tidak memiliki sedikit pun pertahanan. Ia baru saja terlempar oleh serangan Xiaoyan. Energi tersembunyi itu dengan cepat meledak di dalam tubuh Zhao Ling, menyebabkannya menderita cukup banyak cedera. Hanya dengan satu pukulan, seorang bandi bintang 9 terlempar sambil memuntahkan darah. Adegan ini membuat kerumunan di bawah langsung gempar. Prestasi pertempuran semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Tidak hanya seorang bandi bintang 6 memiliki kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan bandi bintang 9. Dia bahkan mampu melukai bandi bintang 9. Ketika mereka memikirkan hal ini, gelombang badai muncul di hati orang-orang di bawah. Prestasi pertempuran yang menakutkan seperti ini telah melampaui imajinasi mereka. Pada saat ini bahkan bandi bintang 9 lainnya yang menyaksikan pertempuran itu tanpa sadar melemparkan tatapan takut ke arah Xiaoyan. Hanya mereka yang dapat melihat beberapa petunjuk dari tabrakan sebelumnya. Dari tabrakan tadi, Xiaoyan telah memegang kendali dari awal hingga akhir. Tidak peduli apakah itu kekuatan tinjunya atau intensitas dokinya, Zhao Ling sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Raksasa emas di depan mata mereka benar-benar terlalu kuat. Siapa sebenarnya pemuda ini? Aku belum pernah mendengar karakter sekuat itu muncul dalam 2 tahun terakhir. Mungkinkah dia murid dari suatu kekuatan? Beberapa bandi bintang 9 di langit saling memandang dengan cemas. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan jejak kecurigaan di mata mereka. Adapun Xiaoyan, dia tidak berhenti sedikit pun setelah memukul Zhao Ling hingga terpental. Pada saat Zhao Ling terpental, tubuh besar Xiaoyan yang mirip dengan dewa raksasa tiba-tiba berbalik. Kakinya menginjak ruang kosong dengan ganas. Pada saat yang sama ketika ruang kosong itu runtuh, tubuh Xiaoyan melesat dengan dahsyat ke arah Murong Gentian di bawah. Di sisi lain, Zhao Ying sudah tiba di atas Murong Gentian. Tangannya melengkung menjadi cakar dan meraih kepala Murong Gentian. Dia hanya beberapa inci lagi untuk bisa menghancurkan kepala Murong Gentian. Namun tepat pada saat berikutnya, ketika cakar Zhao Ying telah menyentuh rambut di kepala Murong Gentian, ruang di sampingnya tiba-tiba terpelintir. Dewa raksasa emas muncul di samping Zhao Ying. Sebuah tinju emas raksasa dengan doki yang amat menakutkan menghantam dada Zhao Ying dengan ganas. "Enyahlah!" Teriakan marah terdengar. Tinju emas raksasa dengan doki yang menakutkan dan api surgawi yang ganas menghantam dada Zhao Ying dengan ganas. Suara teredam keras terdengar dan tubuh Zhao Ying terlempar tak terkendali. Segera setelah itu dia menghantam kota Sulan di bawahnya. Pada saat ini tatapan semua orang yang hadir dipenuhi dengan kengerian. 2 pukulan, dari awal hingga akhir, raksasa emas di hadapan mereka hanya menggunakan 2 pukulan. Namun setiap pukulan telah menjatuhkan seorang bandi bintang 9. Prestasi pertempuran semacam ini benar-benar dapat dikatakan mengejutkan. Memaksa mundur seorang bandi bintang 9 dengan 1 pukulan. Dari apa yang mereka ketahui, hanya seorang elit Dodi yang mampu melakukan hal seperti itu. Dan sekarang,
Kejadian ini benar-benar terjadi pada seorang bandi bintang 6. Ini benar-benar membuat mereka merasa heran. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.